Halo, jumpa lagi bersama saya dengan Coach Antonius Arif dari NLP Leadership Indonesia. Saya ada licensed trainer NLP yang bisa mensertifikasi Anda untuk mendapatkan sertifikasi NLP langsung dari Dr. Richard Bandler. Apa topik yang mau dibahas? Kita akan membahas bagaimana caranya mengatasi buat Anda yang punya bisnis dan mentok, bagaimana caranya supaya bisa mengatasi mentok. Tapi sebelumnya, kita simak yang berikut ini. Check this out. Bro, saranin dong bro berbisnis selama nih, cuma gagal terus. Udah berapa lama bisnisnya? Ya 4-5 kali. Wih, udah banyak habis juga modalnya. Ya gitu, minta saran. Ini dari bisnis pertama gagal, terus ke bisnis kedua, lu pakai strategi apa? Sama aja, gak ada yang gue gak ada yang gue sama sekali. Pantesan aja. Ya gimana bisa maju, lu pakai cara yang gagal lagi. Dari pakai terus untuk bisnis baru, udah pasti gagal lagi. Terus gue mesti gimana? Lu cari feedbacknya dulu. Nah, apa problemnya dan mencoba dengan cara lain. Oh itu yang belum gue lakuin selama ini. Bener juga ya, selama ini gue belum coba. Ada tips lain? Tonton aja di channel Coach Antonius Arif, di situ semuanya ada kok. Oh, oke deh, nanti gue tonton. Halo, jumpa lagi. Yes, banyak orang yang ngerasa dirinya ketika mentok dari sebuah bisnis merasa bahwa mereka harus cari bisnis lain. Dan banyak orang yang nggak tahu caranya apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki bisnis mentok. Saya kasih gambaran begini. Dari pengalaman saya menemukan orang yang gagal adalah orang yang ketika gagal melakukan sesuatu, dia mencari bisnis lain dan dia memulai lagi dari nol. Biasanya mereka akan gagal. Kenapa mereka gagal? Karena mereka tidak belajar dari pengalaman tersebut. Makanya wajar ketika dia gagal. Kalau saya ditanya rekomendasi saya akan menanyakan rekomendasi saya adalah ketika Anda gagal di dalam satu bisnis, Anda teruskan bisnis itu dulu sampai Anda berhasil. Tapi, ada tapinya, Anda harus berusaha mencari tahu apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya. Nah, saya akan sharingkan kepada Anda, dan saya sudah ngetikin dan sudah rangkum, ada 4 tips yang akan saya bagikan untuk Anda. Apa tips yang akan saya sharingkan kepada Anda? Sharing tips yang pertama adalah tidak ada kegagalan, yang ada hanyalah umpan balik atau feedback. Jadi tadi kata kunci. Ketika Anda bisnis, Anda gagal, apa yang harus Anda lakukan? Cari feedbacknya. Apa yang harus Anda perbaiki? Saya ambil contoh. Saya dulu ketika pertama kali terjun di dunia penjualan. Ketika terjun di dunia penjualan, saya berusaha menelpon ke customer. Saya ditolak customer, saya telepon 5 kali, 10 kali ditolak, saya stop dulu. Maka apa yang saya lakukan? Saya ambil kertas, saya coret-coret, kenapa saya ditolak, saya cari tahu. Kemudian saya merubah lagi kebiasaan saya adalah dengan fleksibel, mencari tahu bagaimana dengan teknik kedua. Ternyata ditolak lagi. Dan akhirnya saya berusaha mencari bagaimana caranya. Dulu belum ada YouTube, belum ada internet sudah ada tapi belum heboh. Dan tugas saya mencari buku-buku yang bisa menjawab permasalahan yang saya hadapi. Dan tahu apa yang terjadi? Akhirnya pelan-pelan saya bertumbuh. Kebanyakan orang gagal karena ketika dia gagal, dia tidak memperbaiki. Dia hanya mengulangi cerita yang sama dengan bisnis yang berbeda. Nah, begitu juga ketika saya menjadi seorang trainer. Ketika pertama kali menjadi seorang trainer, saya mengajar di dunia corporate, nilai saya juga skornya nggak langsung bagus, skor saya jelek. Maka yang saya lakukan adalah saya mencari tahu apa yang bisa saya perbaiki. Ketika saya cari tahu apa yang saya perbaiki, ternyata kehidupan saya bisa bertumbuh. Nah, jadi tugas saya mencari tahu apa yang harus saya perbaiki. Nah, itu dulu. Jadi yang pertama adalah tidak ada kegagalan, yang ada hanya umpan balik. Yang kedua, cari mentor, cari guru yang memang ahli di bidangnya, dan itu adalah proses untuk bisa lebih cepat ya untuk melakukan apapun. Karena memang bisa sih kita melakukan trial error, tapi buang-buang waktu. Bahkan kayak saya ambil contoh, saya lagi senang dengan kopi, saya belajar kopi, saya sampai belajar tentang latte art. Itu pun saya kursus, sebenarnya bisa sih kita nonton YouTube melakukan, tapi saya nggak mau. Yang saya lakukan adalah saya cari gurunya, saya bayar, dan saya belajar. Dan walhasil apa yang terjadi, saya relatif lebih cepat ketika membuat gambar-gambar latte, gambar-gambar di cangkir kopi, dan itu yang saya lakukan. Dan memang pulang dari sana apakah langsung bisa? Enggak juga.
saya pulang, saya latihan lagi, dan tapi paling nggak saya sudah tahu apa yang salah dan bagaimana cara memperbaikinya. Karena saya bisa langsung dapat feedback. Kebanyakan orang tidak mau mengeluarkan biaya mencari mentor untuk memperbaiki. Itu yang membuat kenapa mereka gagal. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah, nah ini yang saya lakukan. Biasanya saya melakukan teknik NLP yang disebut namanya perceptual position. Dan ini biasa saya lakukan ketika ada dua hal perceptual position saya lakukan ketika saya mentok. Ini yang saya lakukan. Ketika saya mentok di bisnis, yang saya lakukan yang pertama adalah saya membayangkan dalam proses meditasi. Saya sering banget meditasi, saya latihan Qigong pagi-pagi sambil meditasi. Saya cuma membayang kalau saya punya problem A, anggaplah problemnya tertentu. Ketika problem tersebut, saya membayangkan kalau ini adalah guru saya, kira-kira guru saya akan melakukan apa? Ya, saya bayangin guru yang dalam arti nyata. Atau saya kagum dengan satu orang, sebutlah namanya siapa, kira-kira kalau dia dalam masalah tersebut, apa yang dia lakukan untuk menyelesaikan masalah itu. Lucunya ketika saya berpikir itu, saya dapat solusinya loh. Nah, ini yang menarik. Ketika berpikir, saya dapat solusi. Ketika berpikir, dapat solusi. Itu yang saya lakukan. Jadi di kepala saya adalah saya selalu mencari apa yang saya lakukan atau guru saya melakukannya. Nah, itu yang saya sebut namanya perceptual position. Dan kadang saya juga melakukannya sambil mandi. Misalkan contoh, saya sambil mandi, sambil guyur, saya mikir permasalahan saya. Dan lucunya, saya selalu kalau saya jadi dia, apa yang dilakukan? Kalau saya jadi dia, apa yang saya lakukan? Dan ternyata cara itu yang membuat saya berhasil. Nah, ini yang saya lakukan. Saya selalu melakukan dengan cara itu. Nah, yang ketiga. Yang keempat adalah melakukan modeling atau mengamati orang-orang yang sukses. Saya ambil contoh. Ya, saya ambil contoh. Kebetulan saya lagi ada bisnis makanan, tapi bisnisnya memang belum sukses, dan saya memang benar-benar baru dalam proses yang nol. Makanya gimana cara saya melakukannya? Saya mengamati orang-orang yang sukses di bidang tersebut. Dan ketika saya mengamati, saya menemukan sesuatu yang menarik. Jadi buat saya tidak suka ketika kita gagal, kita hanya fokus pada problem kita, tapi kita mencari tahu orang yang sukses melakukan apa. Dan saya amati, dan ternyata saya menemukan banyak hal. Kebetulan saya melakukan bisnis di bisnis makanan online, dan yang saya lakukan adalah mengamati orang-orang yang sukses melakukan apa. Dan tugas saya hanya meniru saja yang mereka lakukan. Dan ternyata penjualannya naik loh. Jadi hanya meniru saja penjualan naik. Berarti sebenarnya nggak susah-susah banget kok ketika kita melakukan bisnis kita mentok. Kita hanya cukup mengamati, belajar dengan orang hebat, membayangkan kalau orang itu akan melakukan apa, dan itu yang terjadi. Yang paling penting adalah jangan rubah bisnis, jangan rubah alur. Dan itu di dalam NLP yang disebut modeling. Saya memahami cara kerja itu, dan itu yang saya lakukan. Dan ini mempercepat proses, karena kalau ada orang yang butuh waktu 1-2 tahun, saya nggak terlalu suka dengan proses 1-2 tahun, karena buat saya 2-3 bulan aja udah kelamaan buat saya. Dan tugas saya adalah mikirin apa yang mereka lakukan dan mencari way out, cara keluar dengan cara menjiplak. Dan ini yang saya lakukan, dan ini yang mudah banget kita jiplak, tiru. Jadi saya amati, tiru, modifikasi, dan itu yang kita lakukan. So, ketika Anda belajar dengan orang yang pas dan tepat, dengan teknik NLP yang pas dan tepat, maka bisnis Anda tentunya akan meningkat dengan berbeda. Maka pastikan Anda belajar dengan orang dengan teknik NLP yang pas dan tepat. Saya, Coach Antoni Syarif. Sampai jumpa.